Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak John Suprihanto selaku dosen pembimbing saya, serta Ibu atau Bapak dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Nurahma Handayani, mahasiswi MMUGM Kampus Jakarta, konsentrasi Strategic Management. Hari ini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Strategi Edukasi Literasi Pasar Modal Studi pada PT Bursa Efek Indonesia. Pokok bahasan yang akan saya bahas dalam presentasi ini adalah pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta simpulan dan saran. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke pendahuluan. Latar belakang dari pembahasan tesis ini adalah kondisi ekonomi di Indonesia. Seperti kita ketahui bersama bahwa pemerataan ekonomi di suatu negara tentunya akan membawa kestabilan ekonomi dari negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh lapisan masyarakat akan membawa pemerataan pembangunan dan berujung pada upaya pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah pemerataan pendapatan masyarakatnya. Pendapatan masyarakat tidak hanya didapatkan dari hasil mata pencahariannya saja, tapi juga dari hasil investasi yang dimilikinya. Investasi dapat berupa apapun, misalnya tanah, logam mulia, properti, dan juga produk pasar modal. Investasi yang akan saya bahas di sini adalah investasi pada produk pasar modal yaitu saham. PT Bursa Efek Indonesia mencatat pertumbuhan pasar modal yang sangat baik selama 10 tahun ke belakang. Bahkan IMF dan World Bank memprediksikan bahwa Indonesia akan masuk ke dalam 10 negara yang memiliki PDB teratas di tahun 2024. PT Bursa Efek Indonesia juga mencatat pertumbuhan kepemilikan saham dari investor domestik. Dapat dilihat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, pertumbuhan investor domestik menunjukkan peningkatan. Saat ini, literasi keuangan masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Mengapa demikian? Hal ini diketahui dari Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia yang diselenggarakan setiap 3 tahun oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas dan regulator pasar modal. Dimulai pada tahun 2013 dan dilanjutkan dengan survei pada tahun 2016 dan yang terakhir adalah 2019. Dan seluruh hasilnya belum menggembirakan. Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya literasi masyarakat Indonesia mengenai pasar modal di tengah potensi ekonomi dan prospek pasar modal di Indonesia yang semakin tinggi, serta melihat sejauh mana peran PT Bursa Efek Indonesia untuk meningkatkan literasi pasar modal penduduk Indonesia. Pertanyaan penelitian ini adalah: 1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya literasi pasar modal masyarakat Indonesia? 2. Mengapa literasi pasar modal masih rendah? 3. Bagaimana proses strategi edukasi pasar modal yang telah dilaksanakan oleh PT Bursa Efek Indonesia? Dan bagaimana cara menanggulangi literasi pasar modal yang masih rendah? Dan ini adalah tujuan penelitiannya. Selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teori dalam penelitian ini adalah literasi keuangan, investasi, pasar modal, dan edukasi. Terdapat satu hasil penelitian dari Roich Lusardi, Van Roich Lusardi dan Alesi pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa seseorang dengan kemampuan berhitung dan mempunyai literasi keuangan yang baik berpeluang tinggi untuk ikut serta dalam dunia pasar modal dan berinvestasi saham. Kajian peneliti terdahulu
Saat ini belum terlalu banyak penelitian yang membahas mengenai strategi edukasi literasi pasar modal. Namun ini adalah beberapa penelitian yang membahas mengenai strategi sosialisasi edukasi dan literasi keuangan serta pengaruhnya kepada keputusan berinvestasi. Dan berikut adalah kerangka penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data sebagai berikut. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan 2 orang partisipan yang ditentukan dengan cara purposif, yaitu dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia sekaligus mantan Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia. Dan yang kedua adalah Kepala Divisi Riset Bursa Efek Indonesia. Data sekunder didapatkan dari pengumpulan data internal serta data eksternal dan dari OJK, SRO, Bloomberg, dan data yang tersedia di internet. Instrumen penelitian yang digunakan adalah panduan wawancara dan online meeting platform. Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif, analisis komparatif, analisis Delphi, dan diagram fishbone. Hasil dan pembahasan. Hasil survei literasi keuangan tahun 2019 masih menunjukkan data yang tidak menggembirakan bagi sektor pasar modal. Angka yang didapat masih sangat jauh dari yang diharapkan oleh PT Bursa Efek Indonesia. Pasar modal menduduki peringkat yang paling rendah dibandingkan dengan sektor perbankan, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, bahkan asuransi. Serta sejak swastanisasi pada tahun 92, penambahan jumlah investor yang naik secara signifikan baru dirasakan pada 5 tahun terakhir oleh BEI. Meskipun demikian, jumlah investor di pasar modal di Indonesia sebanyak 3,5 juta ini masih terbilang sedikit, hanya 1,17% dari total penduduk Indonesia. Pandemi COVID-19 memberikan guncangan ekonomi yang mengarah pada resesi global. Tidak terkecuali Indonesia yang saat ini masuk pada zona resesi setelah pertumbuhan ekonomi nasional tercatat minus di kuartal ketiga. Hal ini direspon dengan cepat oleh IHSG yang langsung menyentuh titik terendah di tahun 2020. Namun, kegiatan perdagangan saham makin memperlihatkan kinerja yang lebih baik. Terlihat dari naiknya IHSG dari hari ke hari. Hasil dari kontribusi aktifnya transaksi investor retail. Menurut Kepala Divisi Riset BEI, tingginya transaksi investor retail disebabkan karena kondisi pandemi yang memaksa masyarakat untuk working from home atau WFH. Ini membuat mereka aktif bertransaksi saham. Sesuai dengan survei yang dilakukan oleh BEI dengan Nielsen, seseorang yang layak untuk menjadi investor di pasar modal Indonesia adalah seseorang yang memiliki pendapatan minimal 10 juta rupiah per bulan. Sedangkan masyarakat yang terdampak adalah mereka yang berpenghasilan dengan rata-rata UMR. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kalangan inilah yang sedang meramaikan pasar modal Indonesia. BEI pun berpendapat bahwa tahun 2020 adalah tahun kebangkitan investor retail Indonesia, karena investor retail saat ini sudah menguasai transaksi di pasar modal Indonesia. Dapat dilihat bahwa pergerakan penambahan jumlah SID mengalami pertumbuhan signifikan setelah dilakukannya edukasi masif oleh BEI. Dari 400 ribuan SID di tahun 2015 menjadi 1,5 jutaan SID per 19 November 2020. Dari data tersebut, dapat terlihat bahwa strategi yang dilakukan oleh BEI sudah membantu pemerintah untuk meningkatkan inklusi pasar modal. BEI membagi kegiatan edukasi ke dalam 3 jenis, yaitu literasi, inklusi, dan aktivasi. Literasi adalah kegiatan yang menambah investor, inklusi kegiatan yang tidak menambah investor, dan aktivasi adalah kegiatan untuk mengaktifkan transaksi investor yang sudah menjadi investor.
Seluruh kegiatan tersebut dilakukan melalui jaringan distribusi yang terdiri dari kantor perwakilan BEI, galeri investasi BEI, komunitas pasar modal, dan TV Bursa. Galeri investasi BEI adalah kerjasama tiga pihak antara BEI dengan instansi pendidikan atau non-pendidikan dan juga perusahaan efek. Galeri investasi BEI merupakan salah satu jaringan yang paling penting diandalkan oleh BEI dalam mengenalkan edukasi pasar modal ke seluruh lapisan masyarakat. Dari hasil in-depth interview dengan para partisipan, dengan menggunakan fishbone diagram, diketahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya literasi keuangan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah latar belakang pendidikan. Faktor-faktornya adalah banyak yang tidak lulus sekolah dasar. Yang kedua, pemahaman risiko investasi yang rendah dan pemikiran yang masih konvensional. Yang kedua adalah materi edukasi. Penyebabnya adalah tidak menariknya materi edukasi, pengetahuan dasar pasar modal yang belum masuk ke kurikulum sekolah, dan penjelasan edukator yang kurang informatif. Hal ketiga adalah kondisi wilayah. Penyebabnya adalah masih terdapatnya daerah yang tertinggal dan kurangnya resource yang menjamah wilayah tersebut. Dan yang keempat adalah teknologi. Penyebabnya adalah akses internet yang terbatas dan kurangnya informasi penduduk. Selanjutnya adalah simpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia tahun 2019 meningkat sebesar 8,33% dibandingkan dengan 2016. Dan kenaikan tersebut tidak lepas dari dukungan PT Bursa Efek Indonesia yang selalu menetapkan dan menjalankan strategi edukasi dan literasi. Meskipun keadaan pasar modal Indonesia saat ini sedang dalam penurunan karena terjadinya pandemi, tapi dengan meningkatnya jumlah investor retail akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pasar modal. Diperlukan strategi peningkatan literasi keuangan yang terstruktur, terintegrasi, dan berkesinambungan antara BEI dengan lembaga keuangan lain. Implikasi yang terlihat dari peningkatan angka inklusi pasar modal sejak strategi edukasi yang masif dijalankan oleh BEI. Hal ini mengakibatkan angka investor pasar modal yang semakin bertambah serta menunjukkan kenaikan investor yang signifikan. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah belum diketahuinya apakah standar pertanyaan dari survei yang dijalankan pada negara dengan literasi tinggi adalah sama standarnya atau sesuai standar OECD yang digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berikut adalah saran-saran yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan literasi pasar modal Indonesia. Yang pertama adalah membuat program untuk memberikan bonus tahunan berupa saham kepada karyawan dari perusahaan tercatat. Selanjutnya adalah memberikan fasilitas yang bermanfaat dan gratis, contohnya seperti laporan keuangan dari perusahaan tercatat kepada jaringan distribusi yang digunakan oleh PT Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya adalah membuat kampanye nasional masif yang dapat memberikan impact atau pengaruh yang signifikan kepada peningkatan literasi pasar modal. Yang selanjutnya adalah bekerja sama dengan Kemdikbud untuk memasukkan edukasi pasar modal ke kurikulum SMA. Selanjutnya, membuat platform atau aplikasi online mobile untuk edukasi saham dan produk pasar modal lainnya yang dapat diakses secara gratis oleh siapapun yang memerlukan data tersebut. Selanjutnya adalah membuat game online sederhana untuk mengenalkan pengetahuan dasar tentang saham dan produk pasar modal. Dan ditujukan untuk usia 7-15 tahun. Yang terakhir adalah mendirikan galeri investasi BI di sekolah TK berstandar internasional. Sasarannya adalah orang tua dari siswa atau siswi yang mengantar dan menunggu anak-anaknya untuk sekolah. Baik Bapak Ibu, demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.